Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Kali ini kita akan membahas mengenai zat aditif dan pengaruhnya bagi kesehatan. Namun sebelum itu, saya akan memberikan gambaran mengenai apa itu zat aditif melalui sebuah makanan khas dari Rembang, yaitu dumbek. Dumbek menjadi salah satu makanan khas Rembang yang memiliki rasa yang manis dan juga legit. Sejarah dumbek ini mulai berkembang pada abad ke-15 sampai 16. Selain itu, dumbek dipercaya sebagai salah satu makanan yang digemari oleh para wali. Bentuk dari dumbek ini mengerucut runcing seperti terompet yang terbuat dari daun lontar. Daun lontar ini memberikan bau yang khas pada dumbek. Selain itu, bahan-bahan untuk pembuatan dumbek ini diantaranya adanya tepung beras, gula merah atau gula pasir, kemudian garam, santan, daun pandan, dan juga daun lontar yang digunakan sebagai tempat untuk adonan dari dumbek. Mengenai bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi, adanya gula merah atau gula pasir ini akan memberikan rasa yang manis pada dumbek, dan juga daun lontar akan memberikan bau yang khas dari dumbek tersebut. Bau atau aroma dan juga rasa yang manis ini termasuk dalam zat aditif. Jadi zat aditif yaitu zat-zat yang ditambahkan pada makanan saat pada proses produksi, pengemasan ataupun penyaluran dengan tujuan untuk mempertahankan nilai gizi dari makanan tersebut. Kemudian zat aditif ini bisa sebagai zat aditif alami dan juga buatan, di mana zat aditif alami ini berasal dari tumbuhan ataupun hewan, sedangkan zat aditif buatan ini buatan dari manusia yang digunakan untuk memenuhi zat-zat aditif yang alami tersebut yang sangat terbatas jumlahnya. Yang termasuk dalam zat aditif ini kita bisa melihat pada bahan pewarna, pemanis, pengawet, dan juga penyedap makanan. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari zat aditif. Kali ini kita akan mengidentifikasi bahan-bahan pembuatan dumbek yang menjadi zat aditif. Yang pertama, zat aditif yang kita bahas yaitu zat pewarna. Zat pewarna ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pewarna alami. Pewarna alami ini dapat berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Contohnya, semisal kita ingin memberikan warna hijau pada makanan, kita bisa menggunakan daun suji ataupun daun pandan. Kemudian untuk memberi warna merah, kita bisa menggunakan buah naga atau buah bit. Yang kedua, ada pewarna buatan. Pewarna buatan ini berasal dari bahan kimia yang dapat memberikan warna pada makanan. Contohnya, semisal kita ingin memberikan warna hijau pada makanan, kita bisa menggunakan coklat brown FB atau oil yellow AB atau Sudan 1. Bahan pewarna yang terdapat pada pembuatan dumbek ini yaitu dumbek menggunakan gula merah dan gula pasir yang bisa memberikan warna pada dumbek. Apabila menggunakan gula merah, maka dumbek tersebut akan berwarna coklat, dan apabila menggunakan gula pasir, maka akan berwarna putih. Yang kedua, yaitu zat pemanis. Zat pemanis ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada pemanis alami. Pemanis alami juga berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Contoh dari zat pewarna alami ini yaitu ada madu, gula merah, gula pasir, gula tebu, ataupun kayu manis. Yang kedua yaitu ada pemanis buatan. Pemanis buatan ini berasal dari bahan-bahan kimia atau bahan-bahan tambahan yang dapat memberikan rasa manis apabila ditambahkan pada suatu makanan. Contohnya, yang pertama itu ada aspartam. Aspartam ini tingkat kemanisannya 200 kali daripada gula pasir. Yang kedua ada sakarin. Sakarin itu tingkat manisnya 200 sampai 500 kali lebih manis daripada gula pasir.
ketiga ada kalium asesulfam yang tingkat manisnya 200 kali daripada gula pasir. Yang keempat ada siklamat. Siklamat ini tingkat manisnya 30 kali daripada gula pasir. Kemudian zat pemanis alami dan buatan ini memiliki perbedaan, di mana zat pemanis alami ini memiliki kadar atau tingkat kalori yang lebih tinggi daripada pemanis buatan. Kemudian pemanis alami ini lebih aman untuk dikonsumsi daripada pemanis buatan karena beberapa jenis pemanis buatan ini dapat menyebabkan penyakit kanker. Bahan pemanis yang digunakan pada tumbek ini yaitu menggunakan gula merah dan gula pasir yang memberikan rasa manis pada tumbek, di mana rasa manis yang diberikan pada tumbek ini rasa manis yang normal, bukan seperti pemanis buatan seperti yang menggunakan pemanis buatan yang memiliki tingkat manis yang jauh lebih manis daripada pemanis alami. Yang ketiga yaitu bahan pengawet. Pengawetan ini bisa dilakukan dengan cara fisik, kimia, dan biologis. Dengan cara fisik bisa dilakukan dengan cara pengukusan, perebusan, pengasapan, pembakaran, maupun pendinginan. Kemudian dengan cara biologis bisa dilakukan dengan cara fermentasi atau peragian maupun penambahan enzim. Yang ketiga dengan cara kimia. Dengan cara kimia ini bisa dilakukan dengan memberi bahan pengawet kimia yang diizinkan. Pada proses pembuatan tumbek ini, proses pengawetannya menggunakan cara pengukusan sehingga tumbek mampu bertahan kurang lebih selama 1 hari. Yang keempat yaitu bahan penyedap. Bahan penyedap dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penyedap rasa. Penyedap rasa ini akan membangkitkan cita rasa pada makanan sehingga akan menekan cita rasa yang tidak diinginkan dari bahan makanan lainnya. Penyedap rasa juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penyedap rasa alami. Penyedap rasa alami ini berasal dari rempah-rempah. Pertama bisa berasal dari bawang putih, bawang bombay, pala, cengkeh, daun pandan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penyedap rasa buatan. Penyedap rasa buatan yang paling terkenal yaitu MSG. Contoh produk MSG ini bisa berasal dari merek-merek dagang berikut ini: Royco, Masako, kemudian Ajinomoto, Miwon, Sasa, dan lain sebagainya. Penyedap rasa yang digunakan pada pembuatan tumbek ini yaitu menggunakan 3, yaitu menggunakan santan kelapa, garam, dan juga daun pandan. Perpaduan dari 3 bahan ini akan memberikan rasa gurih pada tumbek. Yang keempat yaitu kemudian ada penyedap aroma. Penyedap aroma ini akan memberikan aroma yang khas pada makanan sehingga akan meningkatkan minat untuk makan makanan tersebut. Penyedap aroma juga dibagi 2. Yang pertama ada penyedap aroma alami, bisa berasal dari ekstrak bahan alami seperti minyak atsiri, atau vanili. Yang kedua, penyedap aroma buatan. Penyedap aroma buatan ini contohnya aroma apel, aroma vanili, dan juga aroma anggur atau jeruk. Contoh dari makanan yang menggunakan penyedap ini yaitu jelly. Sedangkan pada pembuatan tumbek, bahan penyedap aromanya yaitu menggunakan daun lontar yang memberikan bau khas pada makanan tumbek. Setelah tadi kita mempelajari tentang zat aditif termasuk pada jenis-jenisnya maupun contoh-contohnya, kali ini siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Tugasnya yaitu mengamati video pembuatan sebuah makanan, kemudian siswa akan mengidentifikasi zat aditif yang digunakan dan kegunaannya. Siswa dapat mencatat hasil dari pengamatannya pada LKPD yang telah tertera pada materi ajar. Setelah itu, siswa akan mengerjakan uji kompetensi yang terdiri dari 5 soal yang digunakan untuk
melihat tingkat pemahaman dari siswa. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan siswa bisa memahami pelajaran yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.